Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di YouTube channel aku Elkiryawati95. Kali ini saya nggak bahas tentang belanja mingguan ya, tapi tentang bagaimana mengelola keuangan biar hemat untuk anak kos. Saya share video ini berdasarkan pengalaman pribadi waktu kuliah dulu. Kadang lupa ingat juga, dan saya juga terinspirasi dari postingannya Mbak Mega di IG-nya. Nanti saya taruh ya alamat link Instagramnya Mbak Mega ini, Masya Allah dia pokoknya menginspirasi sekali tentang keuangan. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat dan menjadi amal jariah untuk postingan Mbak Mega dan kita semua ya, amin. Nah, kali ini saya mencontohkan dengan uang jajan yang Rp500.000. Saya sendiri dulu uang jajan dikasih sama orang tua itu sekitar 500.000 kurang lebihnya ya. Oh ya teman-teman, kalau ada suara selain saya tolong diabaikan ya. Nah, bagi yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan terima kasih sudah mengklik video ini. Nah, di sini banyak kan ya teman-teman atau anak kos yang dikasih uang jajan sama orang tuanya itu 500.000. Nah, bagaimana sih mengelolanya kok cepat sekali habis gitu. Belum sebulan udah habis aja. Catatan tapi ya teman-teman, setiap orang punya metode beda-beda. Jadi jangan jadikan ini sebagai salah satu patokan atau ngebully jika tidak sesuai dengan yang dijalani. Nah, video ini bertujuan untuk membuka ide atau pikiran kita sebagai orang yang masih belajar. Sekali lagi, kritik boleh, bully jangan di skip ya agar tidak salah paham. Jadi channel ini masih campuran ya teman-teman. Oke, lanjut ke video. Contoh di sini ya teman-teman, pengeluaran anak kos itu biasanya hal yang wajib tuh pasti belanja bulanan ya teman-teman. Nah, di sini saya akan contoh list belanja bulanan ya teman-teman untuk yang anak kos atau untuk kita pribadi juga bisa ya. Ini beda ya teman-teman. Kalau skincarean mungkin beda lagi ya biayanya, soalnya ini termasuk dalam kategori pokoknya hemat bukan berarti pelit. Dan ini beberapa contoh belanja bulanan yang mungkin bisa membantu teman-teman. Atau jangan berpatokan dengan apa yang saya contohkan ini. Ini hanya sebagai contoh saja ya teman-teman. Ingat contoh, dan ini juga pernah saya praktikkan waktu dulu. Jadi kebutuhan ini memang benar-benar ditulis ya teman-teman, dan disesuaikan dengan budgetnya. Ini semua isi kamar mandi ya teman-teman. Tapi untuk beras dan minyaknya nggak masuk ke sini, mungkin minyak masuk ke sini teman-teman, tapi untuk berasnya bisa kan diatur sama dari pihak keluarga kan ya teman-teman. Biasanya kan kita dikasih nih, kalau misalkan mau balik ke kos pasti kita dikasih uang jajan dan beras kan ya. Tapi kalau misalkan kalau enggak bukan anak petani yang biasanya beli itu biasanya pasti bakalan dikasih uang lebih. Nggak mungkin yang 500.000 itu hanya untuk belanja saja, pasti untuk tugas juga kayak teman-teman. Nah, di sini saya tulis beberapa contoh pengeluaran untuk belanja bulanan dan harganya ya teman-teman. Ingat jangan berpatokan dengan harga ini ya teman-teman, soalnya beda daerah tuh pasti beda harganya. Tapi ini saya ambil dari standar harga-harga yang di pasar ya teman-teman. Nah, ini dia contoh belanja bulanannya teman-teman. Di sini di belanja bulanan ini saya budgetin biasanya 50.000 ya teman-teman untuk contohnya. Tapi jika memang ada pengeluaran yang lain bisa dilebihkan ya, sekitar pokoknya tidak lebih dari tidak kurang atau tidak lebih dari 100.000. Kalau bisa sih kurang dari 100.000 ya teman-teman, karena sisa dari belanja uang jajan yang dikasih orang tua ini bakalan jadi uang jajan harian teman-teman. Nah, di sini saya hitung dulu ya berapa total semuanya. Ingat ya, jangan berpatokan dengan harga ini. Teman-teman bisa kurangi ya. Dari harga ini semua totalnya tuh 77.000. Sebenarnya saya budgetinnya 50.000, tapi apa yang bikin lebih di sini yaitu pengeluaran untuk minyaknya, karena kadang-kadang kan kita nggak suka dikasih minyak gitu sama orang tua, pasti disuruh beli, nggak disuruh beli tapi inisiatif sendiri kayak teman-teman. Usahakan masak sendiri ya teman-teman. Nah, di sini juga saya taruh beberapa list juga, ada listrik, bensin, dan paying. Nah, untuk pengeluaran yang lain ini teman-teman itu bisa budgetin antara 50.000 kurang lebih ya teman-teman, tergantung dari situasi kosnya. Jadi untuk listrik sendiri sebenarnya setiap kos tuh pasti beda-beda tarif ya. Biasanya
Kebanyakan kos itu pakai listrik yang pulsa gitu teman-teman, karena sebagian besar sudah banyak kosan yang pakai. Dan di kos itu juga nggak kemungkinan sendiri kan, pasti ada beberapa kamar lagi. Kalau berdasarkan pengalaman saya dulu, di kos itu ada 10 kamar, jadi kami setiap minggunya tuh ngeluarinnya tuh sama-sama 10.000. Jadi untuk satu bulannya sekitar 40.000. Jika ada lebih itu pasti karena ada beberapa yang keteteran ya teman-teman. Tapi insya Allah cukup kok teman-teman, diusahakan cari kosan yang murah tapi nyaman juga. Terus untuk bensin sendiri, saya budgetinnya itu 50.000. Ingat ya teman-teman, pakai motor juga harus sadar diri ya teman-teman. Bijaklah dalam memakai motor, kalau kampusnya dekat bisa jalan kaki atau nebeng di teman. Biasanya sih kebanyakan dari kita tuh nyari kosannya yang deket-deket dari kampus. Nah, saya juga taruh uang playing kan teman-teman. Nah, sesekali bolehlah liburan. Kalaupun harus makan di luar, usahakan pilih menunya yang murah tapi masih bisa layak makan ya. Intinya bisa kumpul sambil ngobrol dengan teman-teman. Jadi nggak mengurangi keinginan kita untuk tetap liburan. Tidak lupa juga saya taruh untuk ngeprint tugas dan fotokopi tugas ya. Biasanya ini digabungin ya sama orang tua. Kalau udah dikasih budget segitu, ini juga sudah harus sama uang tugas. Beda lagi, beda-beda orang tua tuh, beda-beda uang jajan tuh pasti beda-beda tujuannya ya teman-teman. Nah kalau di sini saya taruh untuk print tugas dan fotokopi tugas tuh sebanyak 100.000 kurang lebih ya teman-teman. Jangan berpatokan sama ini. Nah ini dana sementara ya, bisa disesuaikan juga nantinya. Kalau punya printer sendiri bisa beli kertasnya aja. Kalaupun harus ngeprint dan fotokopi tugas, nyarinya tempat yang murah aja teman-teman, soalnya pasti banyak kok tempat yang murah untuk ngeprint dan fotokopi, nggak harus yang mahal-mahal. Jadi untuk sebulan teman-teman hanya perlu mengeluarkan budget sebanyak 200.000 untuk kebutuhan wajib sebenarnya ya teman-teman. Nah tapi di sini hitungan saya lebih, jadi dimaafkan ya teman-teman. Jadi dari uang jajan yang 500.000 itu masih ada 300.000. Nah ini bisa digunakan untuk kebutuhan belanja harian seperti beli lauk pauk, uang makan lah teman-teman, pokoknya uang harian ya teman-teman. Belinya yang murah-murah aja namun mengenyangkan. Usahakan masak sendiri ya teman-teman. Kalau udah masak sendiri, nasinya tuh pasti hemat kok. Minumnya juga kalau misalkan kalau pergi liburan tuh minum air putih aja, kalau bisa bawa dari kos. Ini dia rekapan dari yang saya tulis ini ya teman-teman. Jadi totalnya untuk pengeluaran wajib itu 327.000. Jadi masih ada sisa 173.000 ini untuk belanja harian. Kalaupun dari sisa ini teman-teman nggak cukup, teman-teman bisa mengurangi dari apa yang harus dikurangi di atas ya teman-teman. Ingat jangan berpatokan ya teman-teman. Kritik boleh, bully jangan, tulis di kolom komentar, dan terima kasih.